thalathun utawi iki iku bab utawa al-babut tasi'u wa thalathun utawi bab at-tasi'u kang kaping 9 wa thalathun lan kang kaping 30 iku fil a'mali wal mizani wa adzabin nar. Iku fil a'mali martelake ing dalem pira-pira amal. Iku fil a'mali martelake ing dalem pira-pira amal wal mizani lan timbangan wa adzabin nar lan siksa neraka. Wa adzabin nar lan siksa neraka. Bab yang ke-39 ini membahas tentang amal-amal kita ketika di dunia, wal mizan dan timbangan amal kita ketika di dunia kemudian kita gunakan sebagai bekal di akhirat. Wal mizan juga menjelaskan tentang timbangan amal. Wa adzabin nar juga menjelaskan tentang siksa api neraka. Ya akhi la taghfal 'anil fikri fil mizan. Ya akhi he dulur ingsun. Ya akhi he dulur ingsun la taghfal. Aja lali sira 'anil fikri saking mikir-mikir. Anil fikri saking mikir-mikir fil mizani ing dalam timbangan wa tatayuril kutubi lan mabure pira-pira kitab wa tatayuril kutubi lan mabure pira-pira kitab ilal aimani maring pira-pira arah tengen ilal aimani maring pira-pira arah tengen wasyama'ili lan pira-pira arah kiwa wasyama'ili lan pira-pira arah kiwa. Fa innan nasa mangko setuhune menungso ba'da suali ing dalam sause den takoni ing dalam sause pitakon saged iku salah sufirakin telu pira-pira pantan utawa kelompok iku salah sufirakin telu pira-pira kelompok. Firqatun yaiku siji kelompok laisa kang ora ana. Firqatun yaiku rupane siji kelompok. Firqatun rupane siji kelompok laisa kang ora ana. Iku lahum keduwene firqah apa hasanatun kebagusan isime laisa. Firqatun rupane kelompok laisa kang ora ana iku lahum keduwene firqah apa hasanatun kebagusan. Fayakhruju mongko metu minan nari saking neraka. Fayakhruju mongko metu minan nari saking neraka apa unukun apa gulu. Apa unukun gulu aswadun kang ireng. Apa unukun gulu aswadun kang ireng. Fayal takituhum mongko nemu apa unuk hum ing firqah. Fayal takituhum mongko nemu fayal kituhum mongko nemu hum apa mongko nemu apa unuk hum ing firqah laqtat tayri kelawan koyok nemune manuk laqtat tayri kelawan koyok nemune manuk al habba ing wiji-wijian wayang tawilan ngliputi apa unuk alaihim ing atase firqah wayang tawilan ngliputi apa unuk alaihim ing atase firqah wayulkihim lan nguncalake apa unuk him ing firqah finnari ing dalam geni neraka Fatabtali'uhum mongko ngulu utawa ngelek. Fatabtali'u mongko ngulu hum ing firqah apa annaru geni neraka. Wa yunadilan den undang-undangake alaihim ing atase firqah apa syaqawatun apa cilaka apa syaqawatun cilaka wala sa'adata lan ora ana bejo iku maujud ba'daha ing dalam sause syaqawah
ba'da ing dalam sause syaqawah. Wa qismun utawi sak pantan utawi sak apa jenenge sak bagian akhara kang weneh iku la sayyata lahum iku la sayyata ora ana kealanan iku maujud iku la sayyata ora ana kealanan iku maujud lahum maring qismun fayunati mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang fayunati mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang liyakum alhamdulillah lillah liyakum alhamdulillah lillah liyakum becik ngateka sapa alhamdulillah lillah sapa pira-pira wong kang akeh mujine fa'alun au mif'alun au fa'ulu alhamduna sapa pira-pira wong kang padha muji lillahi maring Allah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah fayakumuna mongko padha ngadeg sapa alhamduna lillah wa yusrahuna lan den kirimake sapa alhamduna lillah wa yusrahuna den kirimake sapa alhamduna lillah ilal jannati maring swarga summa yuf'alunu lidin lakokake apa zalika mengkono-mengkono fayunati munadin liyakum alhamdulillah bi ahli qiyamil laili kelawan wong kang ahli qiyamul lail bi ahli qiyamil laili kelawan wong kang ahli qiyamul lail summa biman nuli kelawan wong lam tushgilhu summa biman nuli kelawan wong lam tushgilhu kang ora nungkolake hu ing man apa tijaratud dunya apa dagangan dunya dagangan dunya wala bai'uha lan ora adol ad-dunya an dzikrillahi anduh saking zikir ing Allah zikir ing Allah wa yunadi lan den undang-undang alaihim ing atase apa kismun ya alaihim ing atase alhamdulillah lillah wa yunadi lan den undang-undang undang-undangake alaihim ing atase alhamdulillah lillah apa sa'adatun kabejan la syaqawata ba'daha abada la syaqawata kang ora ana cilaka iku maujud ba'daha ing dalam sause sa'adah wayab kolan tetep apa kismun salisun apa pantan atau bagian salisun kakaping 3 wahum utawi kismun salis iku al aksaruna wong kang luwih akeh khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an khalatu padha nyampur sapa kismun salisun amalan ing amal sholihan kang saleh wa akhara lan ing amal kang weneh sayyi'an ing kealanan waqad yakhfa alaihim waqad yakhfa lan teman-teman samar apa takhlitu amalan sholihan tadi alaihim ing atase kismun salisun wala yakhfa lan ora samar apa takhlid alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala mboten takhlid waqad yahfa failnya di belakang waqad yahfa lan teman-teman samar alaihim ing atase
Kismun salisun wala yahfal ora samar alallahi ing atase Allah ta'ala halimaharuhu sapa Allah apa annal ghaliba apa sing ora samar apa annal ghaliba setuhune kaprah-kaprahe iku hasanatuhum pira-pira kebagusane kismun salisun au sayyiatuhum utawa pira-pira kaawonane kismun salisun walakin ya'ballahu tetapi ini lumuh sapa Allahu Gusti Allah illa ayu arifahum dzalika illa ayu arifa kejaba yen tomrohake sapa Allah hum ing kismun salisun dzalika ing mengkono-mengkono annal ghalib hasanatuhum aw sayyiatuhum dzalika ing mengkono-mengkono annal ghaliba hasanatuhum aw sayyiatuhum liyubayyina drapono mertelaake sapa Allah fadlahu ing kautamanane Allah indal afwi ing dalem tatkalane ngapura wa adlihi lan keadilane Allah indal iqabi ing dalem nalikane nyiksa fatata tayara fatata mongko mabur-mabur apa as-suhufu pira-pira lempiran atau pira-pira buku catatan amal lempiran-lempiran wal kutubulan pira-pira kitab pira-pira buku matwiyatan hale den lempit dan alal hasanati ing atase pira-pira kebagusan wasayyiati lan pira-pira kaalanan wa yunsabulan den pasang apa al-mizanu timbangan wa tashakhasalan mendeleng apa al-absaru pira-pira pandangan ilal kutubi maring pira-pira kitab ataqau apa to tumiba fil yamini ataqau apa to tumiba apa as-suhuf apa ataqau apa to tumiba apa alkitab fil yamini ing dalam tangan tengen au fisyimali utawa ing dalam tangan kiwa atau arah kiwa summa ila lisanil mizani nuli maring ilat-ilatane timbangan ayamilu apa to condong apa lisanil mizan ila janibi sayyiati maring arah-arahe kaawonan au ila janibil hasanati utawa maring arah-arahe kebagusan wa hadhihi utawi ikilah halah ikilah tingkah iku halatun tingkah hailatun kang bingungake wa hadhihi utawi iki halah to tingkah iku halatun tingkah hailatun kang bingungake tatisu ilang fiha ing dalam hadhihi apa uqulul khalaiki pira-pira akali makhluk tatisu ilang fiha ing dalam hadhihi apa uqulul khalaiki pira-pira akali makhluk. Nah, bab yang ke-39 ini menjelaskan tentang amal perbuatan kita wal mizan dan timbangan amal wa adzabin nari dan siksa api neraka. Naudzubillah. Ya akhi wahai saudaraku la taghfal anil fikri, janganlah engkau di dunia ini sibuk ngurusi dunia saja sampai engkau lupa, jangan sampai lupa anil fikri untuk memikirkan fil mizani terhadap permasalahan timbangan amal wa tatayuril kutubi dan terbangnya buku catatan amal kitab kita ilal aimani pada arah tangan kanan kita wasyamaili atau arah kiri. Nah, jadi seharusnya mulai sekarang kita berpikir tidak usah terlalu sibuk ngurusi dunia, tapi kita berpikir nanti kalau di akhirat timbangan kita ini berat yang mana ya? Berat yang baik atau amal yang buruk kan gitu. Banyak dosanya apa pahalanya?
Terus buku catatan amal kita ini kita pegang dengan tangan kanan atau tangan kiri. Nah itu. Wa ashabus shimali ma ashabus shimali. Waqiah. Fa innan nasa, karena manusia itu seluruh manusia ba'da su'ali, setelah adanya pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan hisab tadi ya. Pertanyaan itu dia diteliti amalnya, dia dapat harta dari mana, ditanyakan semua. Kalau sekarang ya BPK itu. BPK itu yang mengaudit apa? Uang-uang negara itu BPK. Nah, ini malaikat yang tanya. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan selesai, manusia terbagi menjadi 3. Firqatun, satu kelompok, laisa lahum hasanatun. Tidak sedikit pun, tidak satu pun kebaikan pada kelompok ini. Jadi ada satu kelompok yang kelompok ini sama sekali nggak punya kebaikan, nggak punya amal baik. Masa orang-orang kafir ini amaluhum maghbur, seperti debu yang ditabur-taburkan. Laisa lahum hasanatun, tidak memiliki kebaikan sama sekali. Fayakhruju minan nari unukun, maka keluarlah dari api neraka itu sebuah leher aswadun yang hitam. Fayalqituhum laqtat tayril habba, maka leher hitam itu akan menemui mereka, akan menemukan mereka orang-orang yang tidak punya kebaikan sama sekali ini, sebagaimana menemukannya burung terhadap biji-bijian, ditotol. Ini manusia itu kalau nisbatnya burung ya ditotol, kalau nisbatnya leher ya disepak, kalau lehernya panjang. Nah itu disepak dengan lehernya. Wa yantawi alaihim, dan lehernya itu sangat besar sekali. Jadi manusia itu dibandingkan dengan leher ini sangat kecil. Wa yulqihim finnar, dan menggiring mereka, jadi lehernya itu menggeret mereka begini, finnari, sampai finnari, ke dalam api neraka. Fatabtali'uhum annaru, kemudian api neraka itu memakan mereka. Karena api neraka itu makhluknya Allah, hidup, makhluknya Allah. Nah, sekarang sudah ada belum? Sudah ada. Surga neraka sudah ada. Nah, gitu. Buktinya setelah ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, beliau diperlihatkan apa? Jannah, nar, diperlihatkan itu semua oleh Allah. Ini berarti sudah ada. Kalau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah itu Isra Mi'raj ruhan wa jasadan, rohnya dan jasadnya. Walaupun sebagian para ulama berselisih pendapat. Ada yang rohnya saja, ada yang mengatakan roh dan jasadnya. Wa yunati alaihim syaqawatun wala sa'adata ba'daha, dan mereka diberikan pengumuman bahwasannya mereka itu orang yang celaka, yang setelahnya tidak akan pernah mengalami selamat. Ya naudzubillah. Celaka kok selama-lamanya. Nah itu. Ini lebih sakit daripada celaka ketika di dunia. Di dunia mungkin ketika seorang kecelakaan atau apa, nanti masih bisa sembuh atau masih bisa selamat lagi kan gitu. Jadikan iktibar, pernah kejeglong di tempat ini, maka besok akan menghindari tempat itu kan gitu. Kalau ini di akhirat sudah celaka ya selama-lamanya, naudzubillah. Wala sa'adata ba'daha abada, dan tidak akan pernah mengalami keselamatan setelahnya. Ini kelompok yang pertama. Wa qismun akhar, sedangkan kelompok yang kedua, la sayyi'ata lahum, sama sekali tidak memiliki keburukan. Dosanya sama sekali enggak ada. Ini ya mungkin kelompoknya para nabi, para wali Allah, nabi, rasul Allah, para wali-wali Allah yang dekat sama Allah lah. Ini mereka disucikan oleh Allah. Qaddasallahu sirrah. Disucikan dari dosa. Walaupun mereka bukan nabi pun, tapi kalau Allah berkehendak untuk mensucikan mereka dari dosa, ya tidak punya dosa kan itu. Qismun akhar, kelompok yang lain, yaitu mereka sama sekali tidak punya dosa sama sekali. Kemudian fayunadi munadin, kemudian datanglah seseorang yang memberikan pengumuman, liyakum alhamdulillah,
hendaknya berdiri orang-orang yang selalu memuji Allah. Ala kulli halin, pada setiap keadaan. Berarti orang-orang yang selalu memuji Allah di segala waktu, segala tempat, segala keadaan. Pokoknya wiridane alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat rezeki alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Pokoknya syukur terus hidupnya itu. Karena Allah sudah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Rata-rata syukurnya itu dinilai dengan materi. Alhamdulillah. Fayaqumuna, kemudian orang-orang yang selalu memuji kepada Allah, mereka semua berdiri, wa yusrahuna ilal jannah, dan mereka diistirahatkan, dikirim, diperistirahatkan di dalam surga. Tsumma yuf'alu dzalika bi ahli qiyamil lail. Nah, setelah kelompok orang-orang yang memuji pada Allah, kelompok yang kedua yang disuruh masuk siapa? Yaitu ahlu qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini adalah apa? Da'bus sholihin. Jadi kebiasaan orang-orang soleh itu ya qiyamul lail. Di ahli qiyamil lail. Nah, setelah orang-orang yang ahli sholat malam itu dimasukkan dalam surganya Allah, tsumma biman, kemudian orang-orang lam tushghiluhu tijaratud dunya wala bai'uha an dzikrillahi ta'ala. Kemudian kelompok yang ketiga yang dimasukkan ke dalam surga setelah qiyamul lail tadi, yaitu orang-orang yang tidak disibukkan untuk ngurusi harta dunia atau menjualnya, yang sampai melupakannya terhadap zikir kepada Allah. Kalau dia jualan kemudian tetap zikir sama Allah, ya ini ya enggak masuk ini. Karena Nabi Muhammad juga jualan, para kiai itu juga kebanyakan jualan. Thalabul ma'isah. Yang terpenting mereka tidak sampai meninggalkan ingat kepada Allah. Ya, jualan tapi sambil wiridan, membaca Quran, sambil mutolaah. Wa yunati alaihim sa'adatun la syaqawata ba'daha. Kemudian diberikan pengumuman terhadap mereka bahwasanya mereka orang-orang yang sukses, yang selamat, la syaqawata ba'daha, yang setelahnya tidak akan mengalami celaka. Masya Allah. Wa yabqa qismun tsalitsun, dan tinggal kelompok yang ketiga. Wahum al-aktsarun khallatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok mayoritas. Banyak banget, yaitu kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang mencampur amal-amal soleh dengan amal-amal yang buruk. Ya sedekah, ya kadang ya riya, kadang ya sombong, macam-macam. Ya amalnya ya ada yang ikhlas, ada yang enggak ikhlas, ada yang macam-macam lah. Jadi amalnya ini, amal-amal solehnya itu tercampur-campur dengan amal-amal yang buruk. Wa qad yakhfa 'alaihim wa la yakhfa 'ala Allah taala annal ghaliba hasanatuhum aw sayyi'atuhum. Nah, bagi mereka bingung. Ini kira-kira amal saya ini yang lebih baik yang mana ya? Yang lebih banyak ya? Amal baik saya atau dosa saya? Nah, ini mereka masih kebingungan, 50-50. Nah, tapi wala yakhfa 'ala Allah taala, tapi Allah enggak samar. Udah tahu kalau orang ini lebih banyak amal baiknya, kalau orang ini banyak dosanya, tahu Allah. Bahwasanya anal ghaliba, yang lebih banyak itu hasanatuhum au sayyi'atuhum, kebaikannya atau dosa-dosanya. Walakin ya'ballahu illa ay yu'arrifahum dzalika. Akan tapi Allah tidak mau hanya tahu saja, enggak mau. Jadi enggak cukup Allah yang tahu saja, tapi Allah juga ingin memberitahu mereka. Tanpa ditimbang amalnya pun manusia itu Allah sudah tahu. Orang ini lebih banyak amal baiknya, orang ini lebih banyak dosanya, Allah sudah tahu itu. Tapi Allah tidak ingin seperti itu. Allah pengennya itu mereka juga tahu. Jadi walakin ya'ba illa ayyu'arrifahum dzalika. Biar mereka masing-masing tahu amalnya di dunia ditimbang di depan mereka sendiri, depan matanya sendiri. Liyubayyina fadlahu 'indal 'afwi wa 'adlahu 'indal iqab.
Tujuannya apa? Allah memperlihatkan timbangan amal di hadapan mereka itu. Tujuannya untuk Allah menjelaskan fadlahu indal afwi. Allah memberikan, akan tampak fadlnya Allah, akan tampak kemurahan Allah indal afwi, ketika Allah memberikan pengampunan. Jadi manusia yang yang ditimbang itu sangat bersyukur. Jadi lebih berterima kasih sama Allah. Karena tahu timbangannya ternyata banyak dosanya, kemudian dosanya diampuni sama Allah, masuk surga. Nah, berarti dia mendapatkan fadlnya Allah. Bahkan ada kisahnya itu di mana kitab? Entah Nasihatul Ibad atau di mana itu? Durratun Nasihin. Ada orang di dunia di ahli maksiat, ketika ditimbang di akhiratnya ternyata banyak amal buruknya. Kemudian datang seseorang laki-laki yang ganteng, menulis secari kertas sholawat, dimasukkan ke dalam timbangannya tadi, ternyata jomplang. Jadi lebih banyak amal baiknya. Nah, terus seseorang tadi tanya, panjenengan siapa? Oh, saya itu orang yang pernah engkau baca namanya sekali. Karena engkau di dunia pernah baca sholawat sekali kepadaku, maka saya berkewajiban untuk memberikan syafaat kepadamu. Nah, ini baca sholawat sekali, apalagi kita tiap minggu sekali maulidan, baca apa? Tiba, baca berjanji. Nah, ini masya Allah. Mudah-mudahan kita amal-amal kita ini yang baik-baik diberatkan oleh Allah. Jadi mendapatkan fadlnya Allah. Wa adlahu indal iqab, dan untuk menampakkan keadilannya Allah nanti ketika Allah menyiksa mereka. Biar jelas. Nah, ini nabi-nabi dulu juga sama. Mereka itu ditampakkan umat-umatnya. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa ditampakkan semua. Jadi yang paling jelas itu sikapnya Nabi Nuh niku. In taghfir lahum fa innahum ibaduk wa illam taghfir lahum gimana itu? Fa ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini sikapnya Nabi Nuh. In tu'adzibhum, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, ya itulah hamba jenengan, terserah jenengan. Nah, itulah. Tapi wa in taghfir lahum, jika engkau memberikan ampunan terhadap mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau adalah zat yang maha mulia, zat yang maha bijaksana. Ini lepas tangan. Nabi-nabi itu ketika diperlihatkan umatnya dikasaf sama Allah, mereka bingung. Nabi Nuh sikapnya jelas, entekno saja Gusti, habiskan saja semua biar di dunia ini enggak ada yang maksiat. Itu sikapnya Nabi Nuh. Jelas. Nah, kalau Kanjeng Nabi pengennya umatnya masuk surga semua. Tapi ketika Allah membuka kasyaf Nabi Muhammad, jika melihat umatnya ini ya ada yang gay, ada yang korupsi, ada yang kiai jual agama, macam-macam. Nah, ini bingung Kanjeng Nabi. Mau dimasukkan neraka, itu umatku enggak dimasukin neraka, dosanya kayak ngoten niku. Nah, bingung. Gimana caranya agar mereka semua ini ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dawuh Kanjeng Nabi itu ayatnya ya. Gimana itu? Mamati khairul lakum, hayati khairul lakum, mamati khairul lakum. Jadi hidupku dan matiku itu baik untuk kalian. Di Rasulullah itu meninggalnya pun itu baik untuk kita. Maksudnya bagaimana?
Rasulullah itu selalu ditampakkan amal-amal umatnya. Ketika mengetahui amal-amal umatnya ini kok buruk, kok baik, nah, maka fa ahmadullah, maka aku akan bersyukur memuji kepada Allah. Tapi ketika Rasulullah ditampakkan amal-amal umatnya ini kok buruk, dosa tok sing dilakoni, maka Rasulullah fa astaghfiru lakum. Maka Rasulullah akan memintakan ampun kalian terhadap kepada Allah. Nah, ini Masya Allah, Rasulullah saking sayangnya pada umatnya itu seperti itu. Cuma kadang kita umatnya nggak tahu diri. Kalau ngaku umatnya Kanjeng Nabi sih banyak. Kalau kita diakui enggak kan gitu. Nah, maka harus dibuktikan dengan apa? Dengan sering-sering membaca sholawat. Nah, itu. Bukan malah bid'ah, sholawat. Jadi jelas. Wa adlihi indal iqam. Fatatato yara as-suhufu wal kutubu matwiyatan alal hasanati wasayyiat. Maka kemudian lempiran-lempiran buku amal kita dan kitab-kitab buku catatan amal kita ini akan berterbangan alal hasanati wasayyiat. Yang isinya itu kebaikan dan keburukan. Kemudian wa yunsabul mizan, kemudian timbangan amal itu ditegakkan, dipasang, di timbangannya dipasang. Wa tashakhasal absaru ilal kutub, dan mereka semua akan mendeleng. Mendeleng itu apa? Memandang dengan pandangan yang tajam. Ilal kutubi, kepada kitab-kitabnya. Ini gimana ini? Kitabnya kan terbang kepadanya, mendatangi dirinya. Nah, ini datang ke mana nih? Datang ke tangan kanan saya, tangan kiri saya. Ataqau fil yamini au fis shimal. Apakah kitab saya ini saya pegang dengan tangan kanan atau saya terima dengan tangan kiri? Nah, itu. Summa ila lisanil mizan, kemudian ketika sudah ditaruh di atas timbangan tadi, ayamilu ila janibis sayyiat au ila janibil hasanat. Apakah buku saya ini condong lebih banyak kebaikannya atau malah banyak keburukannya? Nah, ini deg-degan semua mereka. Wa hadhihi halatun hailatun. Nah, jadi keadaan seperti ini adalah keadaan yang sangat membingungkan. Tatishu fiha uqulul khalaik, yang mana pada waktu itu semua akalnya manusia hilang, kayak hilang. Karena itu penentuan kehidupan yang abadi. Nah, ini kalau enggak selamat ya celaka lah gitu. Nah, ini kan pasti orang bingung ketika keadaan seperti ini. Warawal Hasanu, warawal riwayatake sapa Al Hasanu Imam Hasan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing setuhune Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana apa suhu mustakane Kanjeng Nabi iku fi hijri Aisyah, ing dalam pangkuane Sayyidah Aisyah. Radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anha saking Aisyah. Fana Isa mongko ngantuk sapa Kanjeng Nabi. Fadzakarat mongko nutur sapa Aisyah al-akhirata ing akhirat. Fabakat mongko nangis sapa Aisyah hatta sala. Fadzakarat mongko eling ya. Fadzakarat mongko eling sapa Aisyah ala akhirata ing akhirat. Fabakat mongko nangis sapa Aisyah hatta sala sehingga mili apa dumuha loe Aisyah. Apa dumuha loe Aisyah fanaqata mongko netes apa dumu' ala khaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang ngatasi pipine Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nyebut nama Muhammad maka dijawab sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam saja. Karena abkhalun nas itu orang yang paling pelit, itu orang yang idza dzukirat ismi, ketika namaku disebutkan mereka enggak mau baca sholawat. Nah, ini orang yang paling pelit nanti. Nah, jangan sampai dimasukkan dalam golongan orang-orang yang pelit. Naudzubillah. Jadi
tadi ala khaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantabah. Jadi karena Sayyidah Aisyah nangis, saya terus dulu. Fantabah mengko tangi sapa Kanjeng Nabi, faqala mengko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ma yubkika. Ma utawi apa iku yubkika nangisaki. Ma yubkiki. Ma utawi apa iku yubki iku nangisake ki ing sira ya Aisyah, ya Aisyah tuhe Aisyah. Ya Aisyah tuhe Aisyah. Qalat ngendikan sapa Sayyidah Aisyah, zakartul akhirah. Eling ingsun al akhirata ing akhirat. Hal tadhkuruna ahlakum yaumal qiyamah? Hal tadhkuruna apa to eling sira kabeh? Apa to eling sira kabeh? Ahlakum ing keluarga sira kabeh yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, walladzi demi zat nafsi utawi awak ingsun iku biyadi ing dalam kekuasaane alladzi fi salasi mawatina ing dalam telu pira-pira panggonan. Fi salasi mawatina ing dalam telu pira-pira panggonan. Fa inna ahadan mongko sedohone wong suwiji iku la yadhkuru ora eling sapa ahad illa nafsahu kejaba ing awake ahad. Illa nafsahu kejaba ing awake ahad. Idza wudiat al mawazinu, idza wudiat tatkalane den seleh den deleh apa al mawazinu, apa al mawazinu pira-pira timbangan, wa zuyyina apa itu? Wa wuzinat lan den timbang apa al amalu pira-pira amal hatta yang duru sehingga ningali sapa ibnu Adam anak putune Adam ayakhiffa mizanuhu apa to enteng apa mizanuhu timbangane ibnu Adam am yaskula utawa abot apa mizanuhu. Wa inda suhufi lan ing dalam sandingi buku catatan amal hatta yang dura sehingga ningali sapa ibnu Adam ayaminuhu ya'khudhu kitabahu ayaminuhu apa ta utawi tangan tengene ibnu Adam iku ya'khudhu ngalap sapa ibnu Adam kitabahu ing kitab ibnu Adam au bisimalihi utawa kelawan tangan kiwane ibnu Adam au bisimalihi utawa kelawan tangan kiwane ibnu Adam wa indas sirati lan ing dalem jembatan. Nah, ini pernah Rasulullah Sayyid Hasan ini pernah meriwayatkan keterangan bahwasanya Rasulullah pernah tiduran di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Nah, pada waktu itu Sayyidah Aisyah ingat akhirat. Ketika membaca Al-Quran kan pasti ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksa, tentang akhirat. Ini Sayyidah Aisyah ingat, kemudian nangis. Sampai air matanya itu menetes mengenai pipinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gara-gara itu Rasulullah bangun dan bertanya pada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, apa yang menjadikanmu nangis? Qalat, beliau berkata, ya Rasulullah, saya ingat akhirat. Titik. Nah ini hal tadhkuruna ahlakum yaumal qiyamah, ini beda lagi. Ini beda kalimat. Hal tadhkuruna, apakah kalian semua, jadi panjenengan semua nanti di akhirat apakah ingat keluarganya? Nah, nanti bapak saya gimana nasibnya, anak saya gimana, istri gimana kan gitu. Tidak. Jadi mereka itu qala Rasulullah berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang menguasai diriku. Fi salasi mawatina, pada 3 tempat seseorang itu pada waktu itu tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi hal itu akan terjadi pada 3 tempat. 3 tempat. Jadi fa inna ahadan, seseorang la yadhkuru tidak akan ingat illa nafsahu kecuali dirinya sendiri.
Di 3 tempat ini orang ini akan ingat dirinya sendiri, tidak ingat yang lain. Yaitu yang pertama, idza wudiat al-mawazinu. Ketika timbangan sudah mulai dipasang. Dipasang timbangan-timbangan amal itu dipasang semua. Kemudian wa wuzzinatil a'mal, timbangan dipasang udah gimana itu saya nih? Selamat gak nih? Timbangannya banyak baiknya awas dosanya nih. Gitu. Wa wuzzinat al-a'mal, dan amalnya ditimbang pada waktu itu. Nah, itu juga dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Hatta yang dzura ibnu Adam ayakhifa mizanuhu am yasqul. Sampai seseorang itu akan melihat timbangannya ini lebih banyak mana ya? Lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya. Timbangan baiknya ini berat atau ringan kan gitu. Satu, wa indas suhuf, dan pada lembaran-lembaran buku catatan amalnya itu hatta yang dzuru ayaminahu. Jadi setelah ditimbang banyak dosanya seumpama. Nah, itu kan akan bermain di sana fadl dan iqobnya Allah. Jadi setelah seseorang ditimbang amalnya banyak dosanya seumpama. Nah, ini yang bermain setelah itu adalah apa? Fadl atau iqobnya Allah. Kalau fadlnya Allah ya diampuni. Kalau diampuni, maka dia menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Kalau enggak diampuni, ya dapat iqobnya Allah, siksanya Allah. Maka dia akan menerima buku catatan amalnya itu dengan tangan kirinya. Nauzubillah. Wa indas suhuf hatta yang dzuru ayaminahu ya'khud kitabahu aw bishimalih. Ya, jadi saya ini nanti menerima kitabnya, menerima buku rapot amalnya ini dengan tangan kanan atau tangan kiri. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, wa indas sirat, ketika akan melewati apa? Jembatan sirat. Siratal mustaqim. Yang keterangannya itu katanya lebih tipis daripada rambut. Rambut 1 disuir jadi 7 katanya gitu. Nah, tipisnya kayak apa? Jembatannya kayak begitu, enggak kelihatan. Ini tinggal orangnya. Makanya banyak nanti orang yang melewati sirat itu ada yang seperti kalbarqil khotif, seperti apa? Kilat, seleret seperti kilat langsung nyampe ke surga. Ada yang terbang seperti burung. Ada yang seperti naik kuda. Gitu. Ada yang seperti orang yang berlari, ada yang jalan, ada yang jalan kepleset naik lagi, jalan kepleset naik lagi, ada yang seperti itu. Nah, kalau kita pengen selamat, ya pakai kendaraan. Kendaraannya apa? Kendaraannya ya kurban itu. Nah, itu kurban. Nah, karena kurban itu nanti akan menjadi kendaraan kita di akhirat. Dawuhnya Kanjeng Nabi itu azimu duhayakum fa innaha fil akhirati matayakum. Jadi perbesarlah hewan kurban kalian. Kalau cari kambing, cari sapi yang gemuk, yang gede, fa innaha fil akhirati matayakum, karena hewan kurban itu nanti di akhirat jadi tunggangan jenengan semua. Jadi ketika melewati sirat itu kita naik sapi atau naik kambing yang kita buat kurban. Nah, kurban itu kalau saya udah kurban sekali besok gimana? Kan sudah pernah lah. Nah, kurban itu nggak cukup sekali. Nabi Ibrahim itu kurban kalau nggak kebalik ya, kurban kambing itu 1000 kurban. Nah, kita kurban kambing udah berapa kali? Gitu. Nabi Ibrahim kurban kambing itu 1000, kurban sapi 500, kurban sapi 500, kurban unta 100. Nah, itu kalau nggak kebalik ini, kayaknya bener. Nah, ini, itu Nabi Ibrahim. Lah kita nggak nabi, kan gitu. Wali ya enggak kan gitu. Udah pernah kurban sekali udah. Nah, ini amal dari mana? Gitu. Jadi kurban itu ya sunnah muakkad tiap tahun, selama kita mampu ya tiap tahun kurban. Nah, gitu. Tapi kalau punya kelebihan ya gantian. Saya, anak, istri. Ini kalau kurang mampu lah. Tapi kalau mampu ya dikorbanin semua, beli satu sapi untuk saya, istri, anak-anak kan gitu, malah bagus. Nah, karena nanti hewan kurban itu akan jadi tunggangan kita. Nah, tunggangan itu nggak cukup satu. Kalau satu tengah-tengah jembatan capek gimana?
Kan ganti kurban lagi kan gitu. Ganti lagi. Nah, ganti kurban yang satunya lagi yang enggak capek kan gitu. Nah, itu jadi kendaraan kita. Azimu dhuhayakum fa innaha fil akhirati matayakum. Ini kurban. Apalagi ini bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan disunahkan apa? Kurban. Dan bagi orang-orang yang kurban itu sunnahnya ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, bagi orang-orang yang kurban loh ya, yang enggak. Bagi orang-orang yang kurban sunnahnya itu apa? Tidak memotong rambutnya, tidak potong kukunya, tidak potong kuku, rambut, kumisnya semuanya. Nunggu sampai hewan kurbannya itu disembelih. Kalau disembelihnya tanggal 12, ya jangan potong kuku, potong rambut sampai tanggal 12. Sampai disembelih baru boleh untuk potong kuku. Ini sunnah lah ya, nggak wajib. Jadi ada adab-adabnya. Ada lagi puasa itu tanggal 9 puasa Arafah. Puasa Arafah. Puasa yang dilakukan ketika orang-orang haji itu sedang wukuf di Arafah. Kalau orang yang wukuf di Arafah nggak sunnah puasa. Sunnahnya doa di sana. Banyak-banyak doa. Tapi kalau orang yang tidak haji, seperti kita di Indonesia begini ya banyak-banyak doa. Karena waktu-waktu mustajabah. Waktu mustajabah jadi ada mustajabah itu ada dua, ada waktu, ada tempat gitu. Waktu mustajabah itu seperti dalam keadaan puasa. Ketika sujud terakhir, ketika sholat atau ba'da sholat, atau ketika hujan, terus di antara dua azan, itu waktu-waktu doa yang mustajabah. Ada makanul mustajabah, ada auqatul mustajabah, ada makanul mustajabah, tempat-tempat yang mustajab. Doanya di mana? Di masjid, kan itu. Di di Masjidil Haram, di bawah mizab, talang emas, kan gitu. Bawah talang emas itu makam-makam mustajabah. Salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim di Hijri Ismail itu makam-makam mustajabah. Ada tempat mustajab, ada waktu yang mustajab, doa. Bagi orang yang di Indonesia ya sunnahnya puasa. Puasa apa? Puasa Arafah. Kalau Tasu'a Asyura, ya kan? Tapi kalau Dzulhijjah Arafah saja ya. Ya, Arafah saja ya. Tanggal 8-nya enggak ada. 9-nya puasa Arafah, 10 sudah Idul Adha. Kalau Muharram tanggal Tasu'a tanggal 9 Muharram puasa Tasu'a. Tanggal 10 Muharram puasa Asyura kan gitu. Bon. Ini ahwalun nas fi yaumil qiyamah. Jadi keadaan manusia di akhirat itu seperti itu. Jadi kita ini ya di dunia jangan sampai hanya berpikir nyari duit, nyari harta enggak. Tapi kita juga harus memikirkan kehidupan abadi nanti di akhirat. Kehidupan yang setelahnya tidak ada kematian. Abadi. Di selama-lamanya. Kalau celaka ya selamanya. Kalau dia meninggalnya tanpa iman kan gitu. Tapi kalau dia meninggalnya husnul khotimah ya selamat selamanya. Atau 50-50 ya dosa iya, ibadah iya, ya mampir dulu kalau tidak mendapatkan fadlnya Allah. Maka penting agar kita ini selalu mendapatkan fadlnya Allah. Bagaimana? Kemarin sampai ketika ada 2 orang yang saling menuntut di akhirat itu, bahkan yang dituntut pahalanya habis saja masih dibelain sama Allah. Syaratnya apa? Ada 2 perkara. Yang pertama ikhlasun niyah. Niat yang ikhlas. Bi ikhlasis shafi wan niyatis shadiqah. Dengan ikhlas yang murni, jadi ibadah itu bismillah taala. Ini saya sholat, saya ngaji. Kenapa ngaji? Ya perintahnya Allah. Kenapa saya puasa? Ya perintahnya Allah. Nah, itu namanya ikhlas yang as-shafi, yang murni. Karena ikhlas itu ada 3 tingkatan kan gitu. Yang pertama yang paling tinggi ya karena Allah tadi itu yang paling berat.
Yang kedua ikhlas tapi masih hitung-hitungan sama Allah. Kenapa sholat? Kenapa ngaji? Kan nyari pahala, 27 jamaah gitu. Masih nyari pahala. Ini ikhlas juga. Tapi masih di bawah yang pertama tadi. Ada yang ikhlas itu pengen ya Allah saya sedekah biar apa? Biar dagangan saya laris. Nah, itu juga ikhlas. Tapi yang paling rendah. Jadi ikhlas yang murni dan niyatis shadiqah, niat yang benar. Nah, kita ngaji niatnya yang benar. Kita ibadah apapun itu harus dipondasi dengan niat-niat yang benar. Karena satu amal itu kadang punya banyak pahala disebabkan niatnya. Gitu. Jadi an-nawaya madhaya, niat itu juga jadi kendaraan kita nanti di akhir. Jadi kalau pengen dapat pahala haji umroh yang mabrur. Haji umroh yang mabrur padahal kita nggak punya duit, pengen dapat pahalanya. Nah, itu dalam kitab Nashaikhul Ibad itu di Al-Babus Sunnah itu setiap pagi niat, ya Allah, saya tidak akan menzalimi orang lain. Ya Allah, saya akan membantu orang-orang yang terzalimi dan akan membantu hajatnya kaum muslimin. Nah, niat seperti itu saja ketika di pagi hari Allah memberikan apa? Memberikan ampunan baginya dan memberikan pahala haji yang mabrur untuknya. Nah, itu hadis-hadis di Nashaikhul Ibad. Jadi kadang kita di akhirat nanti nggak tahu, kaget tiba-tiba loh kok saya punya pahala haji padahal nggak pernah haji, loh, kok saya punya pahala umroh nggak pernah umroh. Karena apa? Mungkin karena amal-amalnya, niat-niatnya yang baik ketika di dunia tadi menjadi diwujudkan oleh Allah dengan pahala haji atau umrohnya. Makanya penting kita perbaiki niat. Apapun amal kita, apapun perbuatan kita dipondasi dengan niat yang baik. Bahkan nyari nafkah, ya kan, nyari nafkah, belanja ke sana kemari, capek gitu. Tapi kalau diniati, ya Allah, saya belanja ke sana kemari itu dengan niat untuk mencari nafkah untuk keluarga saya, Allah, karena ini kewajiban. Nafkahi keluarga hukumnya wajib kan gitu, agar untuk menjaga diri saya, keluarga saya dari minta-minta. Nah, ini akan bernilai pahala. Bahkan satu tetes keringat dari tubuhnya itu akan dinilai pahala oleh Allah. Capeknya itu ada pahalanya. Maka penting apapun amal-amal kita, mari kita pondasi dengan niat-niat yang baik, dengan banyak-banyak niat yang baik. Wa an Anasin qala yu'ta bi ibni Adam yaumal qiyamah wallahu alam bissawab.